dosa kedua orang tuaku ya Allah, sayangilah mereka. Sekarang mereka masih ada ya Allah, kalau hari ini mereka tidak ada, aku bakal tidak tahu mau kemana lagi. Ya diselesaikan sama Allah. Dan insya Allah kalau kita selesaikan dengan iman dan amal, itu bakal selesai. Dan itu sudah saya praktikkan. Maknanya saya bukan sombong. Kalau kita praktikkan itu sholat ada masalah kita, seperti apa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pulang ke rumah nggak ada makanan, lihatnya sholat lagi, balik lagi ke rumah, lihat dia ada nggak makanan lagi, soalnya ada tamu lagi, dilihat lagi nggak ada. 3 kali memperbaiki zohirnya sholat, ya kan, sholat khusus itu memperbaiki zohirnya sholat, memperbaiki tayamum, memperbaiki Allahu Akbar, doa-doa iftitah, subhana rabbiyal a'la. Ya kan, kalau kita kan kalau sholat udah selesai masalah, datang masalah kunci mana? Allah. Hilang keci kalau Allah. semua dirogoh apanya? Gara-gara peci, gara-gara peci, Peci di tangan. Peci, ya kan peci. Lupa dia nggak pakai peci rasa semua. Astaga. Mau dibatali tanggung udah udah risor sampai begini-gini kan ya semua. Allahu Akbar. Gara-gara peci, gara-gara kunci. Peci. Memang niatnya sunnah Nabi, maka sebelum sholat harus bersih ya. Kala itu 3 kali Utsman radhiyallahu taala anhu pergi ke rumah. Dilihatnya gilingan gandum sudah berputar. Ada malaikat yang Allah. Kenapa nusratullah dengan pertolongan Allah? Allah. Dan itu kita kan malah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, masalah itu kecilnya itu. Nanti baru nggak lapas penjara, batin tersiksa. Wah enak juga di lapas ini, ya kan? Pengen lihat itu. Sekarang Pak Saidun tuh bagian Bapas kemarin cerita, Ustaz lihat datanya ini Ustaz. Berapa Pak perempuan sekarang 10 orang Mak? Astagfirullah. Laki-laki semua Ustaz. Kamar itu 153% sekarang. Allah. Orang 100% udah overload. 153%. Kayak mana itu orang di dalam? Astaga. Kau bayangkan di dalam masjid ini 153%. Coba bayangkan 100% aja dapat nilai 100. Senang kan? Senang. Berapa luasnya tak penjara tak? Lapas. Nggak sampai sehektar itu sekarang. Enggak, untuk apa yang kerangkeng Itu, itu 4 kali 5. 4 kali 5 isinya? Isinya 40 orang. Allah. Tak bisa panjang lah kaki tidur tuh. Nggak bisa. Ganti-gantian, mensif. Berdiri aja. Berdiri tidur. Berdiri pun susah. Di yayasan kita, ini ganti-gantian kalau nggak siap, toko-tokoan, berantem lah bercokak kan. Ya kan, yang sabar-sabar lah pada inisial nggak sabar, kalau udah ada bercokak-cokak di dalam kan. Nggak apa-apa, ada rokok, ada makan, penting matian orang. Allah, astagfirullah. Jadi kata beliau kemarin, Ustaz lihat Ustaz datanya. Ini Ustaz, jadi nggak jadi Pak yang di Senambia belum Ustaz. 153% Ustaz sudah di dalam hutan. Kayak mana 153 itu Pak? Kami itu dari dua ini anak-anak satu kipas angin, satu numpuk udah kepanasan kalau mati ini Pak. Itu 153%, jadi kayak mana? Ya seperti itu negara Ustaz. Ada kasur tak? Hah? Ada kasur? Kasur nggak jadi kasur, sama mana ada kasur? Allah. Ya? Allah. Jadi maknanya, ya kan? Nanti Benar, kita Allah. kalau udah maksiat sama Allah Taala, baru tahu kita apa itu musibah. Menyesal. Allah. Maka kita sebenarnya belajar. Maka kita selesaikan dengan apa? Beramal dan sholat. Maka kita ini akan belajar. Belajar apa? Belajar ilmu yang kita bawa ke sini, kita bawa lagi dulu. Yang itu namanya makomi, ini inti kolej. Jangan kita bilang bebas. Kalau bebas gawat, aman ini, nggak ada Uslan, ya kan, nggak ada yang kontrol bebas, ya kan, jangan. Dan itu nanti dapat. Dan anak-anak yang sudah kedapatan sama saya di lapangan dapat sama saya yang asli. Jadi pas Pak Bapas, Ustaz katanya, anak mana Pak? Anak Sungai Jering. Pas datang dia assalamualaikum, deh, wah ang ya sobi. Yang potang di musuh jagung yang nungging ang ya sobi. Itu sobi ya. Awak jam 1 dia mulai ngaji, sobi. Enggak pulang nak. Enggak Ustaz itikaf, tapi mau rokok di jendela Masjid Agung kemana-mana. Sabar awak sambil ngaji. Iya, pulang anak. Ikulah jam 1:30. Besok puasa. Nah, ada yang penting puasa Ustaz. Aku puasa gitu. Umur 14 tahun. Kalau umur 20 tahun, 29 tahun udah agak tua, enggak apa-apa nak melawan. 14 tahun dan 15 tahun. Mungkin puasa. Itu pernah awak dia. Ya Allah. Dapat
kemarin bermasalah, kau rupanya. Iya Ustaz, buka aja langsung. Sekarang saatnya kau akan belajar agama. Itu saya bilang. Mau jin kemana son? Allah, orang. Iya. Wah, kau bilang, pak, kau bilang, aku tembak. Iya. Tembak mati pun. Kalau enggak ngikutin persyaratannya, Ya Allah. ya kan, kena denda. Udah 10 juta keluar orang tuanya. Allah. Maknanya kita belajar di dunia ini janganlah kita perselehkan, jangan sunnah Nabi, jangan kita maksiat. Ittaqillaha haitsu ma kunta, Kuntum. bertakwalah kepada Allah. Allah di mana saja berada. Di WC pun kita bertakwa. Allah. Kata Syekh, ya, kata Syekh, kalau kita di WC, tahu kita posisi kita di dalam WC itu menghadap kiblat, nyerong kita, itulah iman dan takwa di dalam WC. Dan itu zikir, termasuk zikir. Ingat kita kepada Allah. Oh iya ya, ini belakang ini kiblat. Itu nggak boleh kan? Itu salah satu zikir atau iman dan takwa di dalam tandas kita. Jadi kita apa saja kita ibadah kita itu termasuk ibadah dan ketaatan. Nah, maka kita jangan lagi proses ilmu, kan, ilmu dari zikir. Jadi nggak cukup kita dengan berilmu, tapi kita beramal. Nggak cukup kita beramal, tapi kita harus ilmu. Kita tahu apa ini dalilnya. Tahu ini dalilnya orang-orang yang keluar jalan Allah Taala, ya kan? Apa ganjaran Allah Taala? Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang keluar jalan Allah Taala? Ya kan, ada berita-berita gembira dari surga. Apa sambungan ayat tadi? Ya kan? Innalladzina